Oke, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Kalau anak-anak memperhatikan sungguh, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Grace ya, yang di sekolah dan yang di rumah, pembelajaran kita hari ini sudah hari Rabu ya. Berarti tinggal Kamis dan Jumat minggu ini, ya toh? Tinggal 2 hari, 3 hari dengan hari ini. Besok minggu depan kamu libur Lebaran ya, merayakan Idul Fitri, ikut berpesta hari raya dengan teman-teman yang Muslim. Kemudian masuk kembali tanggal 17 hari Senin, ya, masuk 1 minggu. Kemudian minggu depannya sudah mulai PAS, penilaian akhir semester 2. Ya. Jadi waktu kita tinggal hanya tidak sampai 2 minggu. Ya. Kita harus habiskan tema 8, bahasa Jawa tambah 1 ulangan lagi, matematika tinggal PS dan PH yang kemarin. Diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Ya. Maka pembelajaran tema 8 ya, Bu Kris dan Pak Untoro sudah membuat schedule-nya, sudah membuat program jurnal agendanya. Kami akan mampat-mampatkan. Hari ini kita akan belajar IPS gabung subtema 2 dan subtema 3 lanjut. Ya, subtema 2 dan subtema 3 digabungkan. Kemudian untuk tema 8, PS-nya hanya sekali. Ya, jadi tolong belajarnya, kita bilang jangan besok PS, sekarang kamu belajar sak buku, mau pelajari semua semalam, nggak mungkin maksimal, ya enggak? Ya, jadi sudah mulai dicicil, yang penting-penting bisa dulu. Ya, kalau ada PowerPoint, ya PowerPoint itu loh yang penting-penting, ya, bisa dulu mana yang penting, sehingga saat waktunya PS, jadi kita habiskan dulu subtema 1, 2, 3 selesai, subtema 1, 2, 3 habis semua, baru PS, lanjut PH. Ya, baru kemudian PAS. Ya, jadi tema 8 PS-nya hanya sekali. Biasanya kan bukan sepotong toh. Subtema 1, subtema 2 baru PS. Gabung ya, kemudian lanjut subtema 3 pelajaran dulu terus PS lagi gitu ya. Kalau yang sekarang karena waktunya tidak cukup, maka PS-nya hanya sekali. PS-nya 3 subtema, PH-nya juga 3 subtema. Itu ya, supaya anak-anak sudah punya planning, sudah tidak ada santai-santai nak ya. Mulai dicicil, pembelajarannya sehari cuma 2, kecuali Selasa dan Kamis karena ada guru mapel ya, toh, ada bahasa Inggris, ada BJOK, ada agama, ada TIK, itu 3 mapel. Hari-hari yang lain cuma 2 toh. Ya, selesai siang selesai, maka sore pakailah waktu kalian untuk nyicil persiapan PAS. Ya, semua pengen naik kelas? Ada yang nunggu pacarnya di kelas 4? Barangkali Bu, aku di kelas 5 aja Bu, nunggu ada cewek cantik di kelas 4. Ada yang mau begitu? Ada. Oh, ada yang mau begitu di rumah? Ada yang ditungguin di kelas 4 cewek cantiknya? Semua pengen naik kelas enggak? Ya. Pengen Bu. Calvin pengen naik kelas, Calvin? Pengen Bu. Pengen, tugasnya dikerjain ya, kerjakannya yang benar, jangan asal-asalan gitu ya. Oke, begitu ya anak-anak yang di rumah juga, walaupun di rumah tetap semangat. Waktu kita tidak sampai 2 minggu hanya untuk belajar ya. Jadi tolong waktu sisa siang sore dimanfaatkan untuk nyicil persiapan PAS. Ya, bahannya banyak kalau belajarnya cuma sebentar gak maksimal ya, harus dicicil mulai sekarang gitu ya. Jadi waktu kita hanya 2 minggu saja, nggak sampai 2 minggu, kemudian sudah PAS. Jadi tolong persiapan, gitu ya. Baik, selamat pagi semuanya, berkah dalam. Selamat pagi Bu Kris, berkah dalam. Bu Kris ulang, selamat pagi semuanya, berkah dalam. Selamat pagi Bu Kris, berkah dalam. Koretnya Bu Kris itu ada yang di sini di kelas, ada yang di layar sini. Kalau Bu Kris menyapa, ya menyapa semuanya. Jangan yang di sini nyapa, sini ngobrol sendiri, kembalikannya sini dengarkan, sini ngobrol sendiri ya. Bu Kris nyawanya satu tapi ngajar sini ya. Sekali lagi, selamat pagi semuanya, berkah dalam. Selamat pagi Bu, berkah dalam. Pagi Bu, berkah dalam. Ya, sudah siap untuk pembelajaran hari ini?
Siap. Siap, Bu. Oke. Hari ini kita akan belajar pagi ini tematik dulu, tematik IPS, subtema 1, subtema 2 dan 3 sekalian ya, 2 dan 3. Agak panjang, agak banyak, tapi tolong dipahami sungguh ya. Kemudian nanti kerjakan tugasnya, kemudian istirahat sebentar, baru persiapan ulangan bahasa Jawa. Sudah belajar bahasa Jawa? Sudah belajar bahasa Jawa belum? Sudah, Bu. Di rumah sudah belajar? Sudah, Bu. Sabar loh ya, jangan kayak kemarin PS-nya masih ada yang 40, 30. Ya, ulangannya enggak boleh, sama model soalnya sama, diputar-putar kok materinya hanya itu, ya. Kamu sudah belajar lagi pasti nilainya lebih bagus ya. Kemarin PS masih ada yang 30, 40, 50 banyak, ya. Oke, baik kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Oke, muatan IPS, subtema 2 dan 3. Ya, subtema 2 dan 3. Tema 8 ini IPS-nya belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Apa? Kegiatan ekonomi, jenis-jenis kegiatan ekonomi. Masih ingat jenis-jenis kegiatan ekonomi apa saja? Pertanian, Jasa, jasa, perkebunan, apa itu? Apa? Pertambangan sudah, perindustrian, macam-macam itu, ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari, nah ini ya, jenis-jenis usaha, ya, ada perindustrian, ada macam-macam itu, ada yang dikelola perseorangan, ada yang dikelola oleh kelompok. Ya, dibedakan, sekarang dibedakan. Ada jenis usaha yang dikelola oleh perseorangan itu berarti individu ya. Ada yang dikelola oleh kelompok, ya. Kemudian menjelaskan apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Pasti ada pengaruhnya, toh. Kalau di lingkungan itu semua pengangguran, sejahtera enggak masyarakatnya? Enggak lah, ya. Tapi kalau lingkungan itu pekerja keras, ada industri membuat bakpia patok, satu RT semua bikin, pasti kesejahteraannya meningkat, ya. Pasti ada pengaruhnya. 4. Mendiskusikan manfaat adanya keragaman kegiatan ekonomi. Ini yang mau kita pelajari hari ini, ya. Oke, yang pertama dulu adalah mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola oleh perseorangan. Ya, kamu bisa tahu enggak industri apa? Usaha yang dikelola oleh perorangan itu contohnya apa kira-kira? Buka toko di rumah, buka toko kecil jual gula, jual makanan anak kecil, sembako, minyak goreng, ada ya di perumahan-perumahan, di gang-gang itu ada ya. Itu kan miliknya sendiri ya toh. Di uang-uangnya sendiri, kalau laku ya dinikmati sendiri, ya Pak enggak? Ya, beda dengan apa? Indomaret, nah itu bukan miliknya pribadi kalau itu ya, atau barangnya ada yang ngasih ya. Kemudian sekolahan ini bukan miliknya orang pribadi ya, tapi miliknya kantor perusahaan-perusahaan itu miliknya dikelola oleh kelompok. Ya, sekarang kita lihat perorangan dulu. Kuli bangunan. Ya, tahu kuli bangunan kamu? Sedang bangun rumah itu kan ada Pak Tukang ya, ada kuli bagian ambil pasir, bagian ngaduk-ngaduk semen dengan pasirnya itu ya. Itu adalah contoh usaha yang dikelola oleh perseorangan. Usaha perseorangan dilakukan oleh satu orang. Sebagai usaha yang hanya dilakukan oleh satu orang,
Usaha perseorangan memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Ada kok di buku paket semua ada ya. Ini kelebihannya. Pemilik dapat menikmati keuntungan seluruhnya. Kalau kamu punya toko di rumah, toko kelontong namanya ya, toko-toko kecil di perumahan, di warung-warung begitu ya. Kalau dapat untung ya miliknya sendiri, toh. Nggak usah dibagi ke tetangganya, nggak usah dibagi ke berbeda kalau mau sedekah, berbeda kalau mau berbakti sosial amal. Beda kalau mau amal ya, itu beda. Tetapi kalau ada keuntungan itu dinikmati sendiri karena usaha-usahanya sendiri, gitu ya. Bentar, baterainya habis. Aduh. Nah. Oke. Keuntungan atau kelebihan yang kedua, pemilik dapat mengembangkan usahanya sesuai keinginan. Aku mau nambah kok kayaknya jualan tambah baju-baju anak kecil kok, atau jepit-jepitnya anak kecil, biasanya begitu ya, tak tambahi kayak gini seleranya dia, nggak perlu tanya ke bosnya, nggak perlu tanya ke tetangganya ya, toh? Ditambah-tambahi sendiri, dikembangkan sesuai keinginannya sendiri ya. Kelebihan yang ketiga, pemilik dapat mengambil keputusan dengan cepat, yaitu tadi nggak perlu telepon bosnya, nggak perlu rapat dulu ya, toh? Ya, jadi langsung diputuskan sendiri, itu kelebihannya. Sekarang kekurangannya. Laras, geser sebelah sana, kasihan Eca sama BJ sampai miring-miring. Ya, geser ke sana lagi. Ya. Sekarang kekurangannya. Resiko dan kerugian ditanggung sendiri oleh pemilik usaha. Kalau ada bangkrutnya, kalau ada rugi-ruginya ya ditanggung sendiri. Mau minta tetangganya juga dikasih ya. Mau minta bosnya ya bosnya siapa, dirinya sendiri ya. Itu kekurangannya. Dua, modal dan kemampuan yang dimiliki terbatas. Yang mikir kan dirinya sendiri. Beda dengan kalau rapat ada atasan, ada staff, gitu kan ada yang keluarkan ide, ada yang diajak diskusi. Kalau ini ya milik-miliknya sendiri, modal-modalnya sendiri, pikiran-pikirannya sendiri gitu ya. Yang ketiga, kreativitas dan jenis barang yang dihasilkan terbatas pasti kalau sendirian ya toh. Beda dengan kalau usaha bersama-sama ya. Biasanya usaha perseorangan berupa usaha kecil ya, dapat menjadi besar jika memiliki modal dan kemampuan yang tambah. Ya, contoh bidang usaha perseorangan. Nah, ini contoh-contohnya sekarang. Satu, bidang pertanian dan perkebunan. Pak Tani di desa itu biasanya ya sawahnya sendiri digarap-garap sendiri. Ya, mungkin kamu punya nenek, kakek atau siapa di desa ya. Biasanya mereka kalau pergi ke sawah ya, sawahnya sendiri digarap-garap sendiri. Ya, hanya kadang kalau pas panen itu saling menolong dengan tetangganya sesama petani, ya toh? Ya, gantian nanti tetangganya yang panen ya ganti simbahmu atau nenekmu itu bantu mereka. Jadi saling menolongnya sesama petani. Ya, digarap-garap sendiri, ya, bukan nanti terus hasilnya juga dinikmati sendiri atau dijual sendiri, bukan dibagi orang sak desa, enggak toh? Ya, jadi digarap sendiri ya. Usaha pertanian yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal dan lahan yang terbatas. Ya tanahnya sendiri itu ya. Untuk menghemat pengeluaran, petani pun mengelola dan menggarap lahannya sendiri. Usaha pertanian yang dikelola perseorangan dapat berpotensi menjadi besar dengan modal dan lahan yang besar dan memperkerjakan petani lainnya. Ya, jadi pertanian itu termasuk usaha perseorangan, ya miliknya sendiri, ya yang punya kakek nenek di desa, yang punya, yang enggak punya masih atau punya tapi hidupnya di kota, pengusaha beda lagi, ya. Ini yang enak loh ya, kalau liburan ke desa itu enak sekali ya. Anaknya Bukres dulu kecilannya kalau ke desa ya jebur ke sawah kayak gini kotor semua sih ya, biar menikmati masa kecil kok ya. Ya, seger kalau begini ya. Oke, dua, bidang perdagangan. Ini tukang bakso, jual cilok, ya. Ini apa? Jual sayur di pasar. Ini apa? Jual buah-buahan, ya. Usaha perseorangan ini ya, dagang makanan, dagang kelontong, pedagang keliling. Ya, itu kan biasanya dimanfaatkan sendiri, toh hasilnya ya untuk dia sendiri, toh nggak perlu dibagi ke orang lain, toh.
gitu ya. Ya untuk pulaan lagi pinter ya. Dapat uang besok untuk pulak lagi, dapat laba lagi, sebagian untuk pulak lagi ya. Ini contoh di bidang perdagangan milik perseorangan. Ini pedagang bakso atau dok-dok nasi goreng kalau malam ya. Itu ya sudah dinikmati sendiri hasilnya. Kalau laku banyak ya puji Tuhan, nggak laku ya kasihan ya toh. Ya, ini contoh dalam bidang perdagangan. Yang ketiga dalam bidang jasa. Ini apa ini nak? Ini cuci mobil atau bengkel bisa ya, bengkel yang kecil-kecilan, bengkel biasa di rumah-rumah begitu ya. Ini bengkel juga. Ini apa ini? Fotokopi ini tukang fotokopi di rumah-rumah itu loh, kan biasanya miliknya sendiri toh ya di rumah-rumah itu. Ini contoh bidang jasa ya, menolong orang memperbaiki mobilnya, mencuci mobil, fotokopi, itu dalam bidang jasa, memberikan layanan kepada orang lain ya, miliknya sendiri. Kalau dapat duit nggak usah dibagi ke tetangga-tetangga ya. Kemudian yang ketiga bidang perindustrian. Ini bikin tempe ya. Di Malang itu ada. Nah ini batik ya, bikin tempe dari kedelai ya. Biasanya usaha perumahan, rumah-rumah itu ya, industri rumahan biasanya ya. Ada desa, kalau di Malang itu ada desa namanya Kelurahan Sanan itu, setiap rumah itu bikin tempe semua ya. Nanti dipasarkan, ada yang taruh di pasar, ada yang jadikan keripik, ada yang dijadikan macam-macam ya. Gitu. Oke. Nih ya, ini contoh bidang perindustrian. Industri kecil tapi kalau perseorangan ya, bukan industri kayak di Ajinomoto itu beda ya. Cini kimia beda ya. Ini bukan, ini industri rumahan, industri kecil-kecilan ya. Pernah tahu tuh kamu? Yang kapan hari betul cerita kalau kamu ke Jogja, masuk gang kecil gini bikin bakpia, diwadahi tampah gitu ya di depan rumah gitu. Industri yang kayak begitu ini yang perseorangan ya, bukan industri yang besar. 5. Oh sudah habis. Sekarang yang dikelola oleh kelompok ya, yang dikelola oleh kelompok. Ini kamu kalau pergi-pergi pernah lewat jalan tol? Nah, jalan tol itu dibangun oleh BUMN. Ya, BUMN itu badan usaha milik negara. Itu contoh yang dikelola oleh kelompok. Nah, sekarang kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Usaha kelompok biasanya memiliki modal yang besar sehingga dapat mengembangkan ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Ya, karena kelompok maka modalnya lebih gede, beda dengan kalau sendiri ya. Resiko dan kerugian usaha ditanggung bersama oleh seluruh pemilik usaha. Nek bangkrut ya ditanggung bareng-bareng ya, tidak hanya sendirian kayak tadi ya. Namun usaha kelompok juga memiliki kekurangan, antara lain keuntungan yang diperoleh lebih kecil karena dibagi dengan pemilik modal lainnya. Tukang bakso kalau sehari dapat 100 ya 100 itu miliknya sendiri ya toh. Berbeda dengan perusahaan besar Ajinomoto, sebulan dapat 100 juta, tapi dibagi-bagi untuk karyawan, gaji karyawan berapa ratus pegawai itu ya toh, bagi-bagi untuk gaji, kan dapatnya juga hampir sama ya. Itu ya. Contoh-contoh usaha milik kelompok. 1, ini harus dihafalkan ya. Firma. Firma itu kependekannya, singkatannya FA. Badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh sekelompok orang, segala kewajiban ditanggung oleh, ada semua di buku ya. Ada di halaman berapa? 80? 64. Ada di halaman 64. Firma. Yang kedua CV. Pernah baca CV Tirtasari ya? CV apa gitu ya? Itu miliknya kelompok ya. Terus ada lagi PT. PT Intan Pariwara, PT gitu ya. Itu berarti perseroan terbatas ya. Ini miliknya kelompok. Perseroan terbatas ya. Nanti dibaca sendiri. Kemudian koperasi. Banyak kalau ini koperasi ya. Koperasi simpan pinjam, CU Mandiri ya, macam-macam itu ya. Tuh. Kemudian yang kelima, nah ini BUMN, Badan Usaha Milik Negara.
ya, miliknya negara, dikelola negara. Nah, yang keenam BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Ya, sekarang muncul baru di sekitar perumahan-perumahan, di perumahannya Bu Kris itu ada BUMDes, BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ya. Sekarang lebih kecil lagi. Jadi desa itu membuat kayak pertokoan, kayak majalah. Nah, itu ditawarkan, ada yang jual sayur, ada yang jual soto, ada yang jual kafe, nasi goreng. Nah, itu dikelola oleh desa. Yang mau nyewa bayar ke desa. Ya, itu badan usaha milik desa. Ya, jadi lebih skalanya lebih kecil lagi. Kalau negara kan gede ya, skalanya gede. Daerah itu kan Jawa Timur, Mojokerto itu daerah. Kalau ini hanya milik desa, BUMDes, BUMDes, badan usaha milik desa. Ya, itu juga dikelola kelompok ya. Itu. Oke. Ini dibaca sendiri, ada di halaman berapa ini? Produsen, konsumen, distributor, ada proses produksi, proses distribusi, dikonsumsi, itu sudah masuk ke subtema 3. Sudah masuk ke subtema 3 ini. 93. Yang di rumah buka halaman 93. Ya, ada proses produksi. Nah, ini ada proses produksi. Produksi itu berarti yang menciptakan, yang mengadakan barang atau jasa itu, ya. Pabrik Ciwi menyediakan kertas, Ajinomoto ada tepung bumbu, ada yang bikin sekarang ada tepung bumbu, ya, tepung bumbu Sajiku apa itu punyanya Ajinomoto ya. Ya, itu ya macam-macam itu produksi itu dihasilkan oleh produsen. Hasilnya didistribusikan. Orang yang mendistribusikan namanya apa? Distributor. Benar ya. Distributor ngirim kemana, tujuannya menyebarluaskan hasil produksi tadi toh. Ya, setelah didistribusikan baru bisa dinikmati oleh konsumen. Ya. Ini distribusi. Distribusi itu kegiatan menyalurkan barang dan jasa hasil produksi kepada konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Distribusi memeratakan hasil produksi hingga ke pelosok masyarakat. Pabriknya di sini ya Ajinomoto. Tapi Asako, Micin, Royco, Sajiku ada di seluruh Indonesia, ya dah. Itu karena ada proses distribusi, gitu ya. Pabrik Ciwi Kimia ada di Mojokerto, tapi buku Sinar Dunia itu ada sepelosok Indonesia semua ada, ya dah. Kertas-kertas, box dan lain-lain itu ada di Indonesia. Ya, saya habis waktunya. Oke, silakan dibaca sendiri ya. Subtema 2 dan subtema 3. Ini konsumsi itu berarti hasilnya tadi kita nikmati. Aku mau foto nanti. Nah, ini tugas pertama halaman 94. Kegiatan ekonomi, kegiatan produksi itu ngapain? Kegiatan distribusi itu ngapain? Kegiatan konsumsi itu ngapain? Terus pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat apa? Nanti kita kerjakan bareng-bareng ya. Itu tugas pertama. Kemudian tugas yang kedua ada di halaman 101. Jadi tugasnya 101 dan 94. Ya, jadi tugasnya halaman 94 dan 101. Oke. Oke, untuk IPS apakah ada pertanyaan? Lebih banyak dibaca sendiri ya. Subtema 1 dan subtema 3. Subtema 2 dan subtema 3. Apa kon? Oke, yang di rumah apakah ada pertanyaan? Vincent sampai ngantuk dengarkan Bu Kris ngoceh ya. Bu Kris cerita sampai ngantuk kamu ya. Kevin, Seruya Sinai iki sapa iki?
Shoe. Kevin, Abner, ada pertanyaan? Anabel mana? Oh itu. Bu. Jelas ya? Dibaca sendiri, lebih banyak harus dibaca sendiri. Kalau saya yakin bisa dipahami sendiri kok ya. Dibaca sendiri untuk persiapan PS dan PH. Tugasnya halaman 94 dan 101. Ya, Bu Kris, ya, Anabel. boleh dikerjakan di buku tematik. Di buku paket. Boleh ya. Seperti biasa pesannya Bu Kris, yang penting harus apa? Rapi, terbaca tulisannya ya. Boleh langsung di buku tematiknya. Ya, yang penting rapi, terbaca ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, supaya segera bisa mengerjakan, sekarang hampir setengah 9. Bu Kris beri waktu maksimal setengah 10. Kemudian nanti silakan belajar dulu bahasa Jawanya, diulang lagi. Jam 10 Bu Kris share soal bahasa Jawa ya, untuk yang di rumah. Yang di sekolah nanti bisa lebih dulu ya. Supaya pulang sudah tidak punya tugas nanti ya, begitu. Tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita foto dulu. Kevin, ada Kevin. Kevin, hilang. Lionel, hilang. Ya, foto dulu. 1. Yo, yang di belakangnya Bu Kris, nggak rame-rame. 1. Yang di belakangnya Bu Kris nggak rame. Lionel, Lara. Yuk, tampilkan wajahnya. Kevin, 1, 2, Nara, mana Nara ini? 1, saya nggak boleh rame, itu apa sih? 1, 2, 3. Oke, selamat mengerjakan tugas IPS-nya dulu, kemudian nanti silakan persiapan ke ulangan, ya. Begitu ya, Nana. Selamat pagi semuanya, berkah dalam. Selamat pagi Bu Kris, berkah dalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, terus tunggu maksimal setengah 10 tugas IPS-nya, nggak usah siang-siang supaya segera Ya Bu. bahasa Jawa ya. Oke, bye. Ya.